Selamat pagi, hari ini kita akan bersama-sama memanjatkan doa dalam rangka memperingati 49 hari wafatnya almarhum Bapak Chandra Triatenan. Apabila saat ini arwah beliau belum menempati alam yang berbahagia sesuai dengan harapan keluarga dan juga harapan kita semua, dengan kita bawakan doa-doa ini semoga akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia, alam surgawi. Dan setelah terlahir di alam surgawi selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan, istri maupun kedua putra-putrinya untuk selalu mendapatkan kekuatan melanjutkan perjuangan dan harapan-harapan yang belum menjadi kenyataan. Marilah dengan sikap konsentrasi kita berdoa, memanjatkan parita-parita suci, doa-doa suci untuk membantu perjalanan almarhum Bapak Chandra Triatenan menuju alam yang lebih berbahagia. Untuk mengetahui tujuan dan manfaat memberi doa kepada yang telah meninggal, marilah kita baca penjelasan Sang Buddha, dibuka halaman 18 dan 20. 18 dan 20 kita baca bersama-sama. Mereka berdiri di luar dinding rumah dan setiap perempatan jalan. Setelah kembali ke rumahnya sendiri, mereka berdiri di muka pintu-pintu. Ketika beraneka ragam makanan dan minuman serta makanan padat lainnya dihidangkan, tiada satupun orang yang ingat kepada mereka para makhluk sebagai akibat karma yang lampau ini. Demikianlah mereka yang berbelas kasih memberikan kerabatnya minuman dan makanan murni yang selimpah tepat pada waktunya. Semoga ini semua menjadi milik para kerabat, semoga mereka berbahagia. Dan setelah mereka berkumpul di sana, para kerabat yang telah meninggal pun berkumpul. Mereka bergembira sepenuhnya akan makanan minuman yang berlimpah ruah. Semoga para kerabat kalian berusia panjang. Merekalah yang menyebabkan kita memperoleh keuntungan ini. Penghormatan telah diberikan kepada kita, tiada pemberi tanpa pahala. Karena di sana tiada pertanian dan tiada peternakan, tiada perdagangan, tiada transaksi jual beli dengan uang. Maka dengan pemberian dari sini, mereka yang telah meninggal dapat hidup di sana. Bagaikan air di bukit mengalir menuju ke bawah, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Bagaikan sungai-sungai yang penuh dapat mengalir memenuhi lautan, demikianlah pemberian yang telah diberikan dari sini bermanfaat bagi mereka yang telah meninggal. Ia telah memberi kepadaku, ia telah berbuat bagiku. Ia adalah kerabat, rekan dan sahabatku. Telah memberikan persembahan kepada mereka yang telah meninggal, lalu mengenang apa yang telah dilakukannya pada kehidupan lampau. Sesungguhnya bukanlah tangisan, kesedihan ataupun ratapan lainnya. Demikianlah para kerabat berdiri di sana tanpa manfaat bagi mereka yang telah meninggal, dan persembahan yang telah diberikan guna menopang sangga ini. Sesungguhnya demi kepentingannya akan menimbulkan manfaat untuk waktu yang lama. Kewajiban kerabat yang telah diterangkan ini adalah penghormatan yang telah dilakukan dengan sempurna kepada mereka yang telah meninggal, kekuatan yang telah diberikan kepada para biku dan pahala besar yang telah kalian capai. Inilah penjelasan Sang Buddha tentang tujuan dan manfaat kenapa keluarga memberikan doa dan pelimpahan jasa kepada saudara atau keluarga yang meninggal. Marilah kita awali pelaksanaan doa-doa ini. Semoga nantinya doa-doa ini benar-benar berguna dan bermanfaat untuk almarhum Bapak Chandra Triatenan untuk menempati alam yang lebih berbahagia. Dibuka halaman 3. Marilah kita memohon berkah dan perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa para makhluk suci, semoga senantiasa memberikan berkah pelindungannya untuk almarhum Bapak Chandra Triatenan. Kita baca bersama-sama.
Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya, Namo Sabbe Bodhisattaya Mahasataya. Agar almarhum Bapak Chandra Triatenan selalu mendapatkan ketenangan, kebahagiaan, dan bebas dari penderitaan, kita bimbing menyatakan pelindungan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha dengan pernyataan tisarana bersama-sama. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Dibuka halaman 5. Memuji, mengagungkan, meluhurkan sifat kebaikan Buddha Nusati bait pertama bersama-sama. Ite peso bhagawa arahang sama sambuddho wicacarana sampanno sukato lokawidu anutaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bhagawati. Halaman 7. Merenungkan sifat keluhuran Dhammanusati bait pertama. Swakato bhagawata dhammo sanditiko akaliko ekipasiko opanayiko pacatang veditapo vinyuhiti. Halaman 9. Perenungan terhadap sifat kebaikan Sangga Nusati bait pertama bersama-sama. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo, ojo patipanno bhagavato sawaka sanggo, naya patipanno bhagavato sawaka sanggo, sami cipatipanno bhagavato sawaka sanggo, yadidang catari purisa yugani ata purisa pukala esa bhagavato sawaka sanggo, ahuneo bahuneo dakineo anjali karaneo anyutarang punyaketang lokasanti. Marilah kita lanjutkan dengan beberapa sabda Buddha, khotbah Sang Buddha untuk memberikan pemahaman, penyadaran yang benar terhadap keluarga yang ditinggalkan untuk segera mengikhlaskan, merelakan kepergian almarhum Bapak Chandra menuju alam yang lain. Kematian adalah hukum alami dan siapapun yang pernah dilahirkan pasti akan mengakhiri kehidupannya dengan kematian. Semoga perpisahan ini bagi keluarga akan segera akan bisa menerima perpisahan ini dan kembali hidup normal kembali. Dibuka halaman 22, syair tentang 3 corak universal atau hukum
universal. Syair tentang 3 corak universal. Kita baca bersama-sama. Semua yang terbentuk tidak kekal. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Semua yang terbentuk adalah duka. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Segala sesuatu adalah bukan aku. Bila dengan bijaksana orang melihatnya, maka duka tidak akan ada lagi. Inilah jalan untuk mencapai kesucian. Di antara orang banyak, hanya sedikit yang sampai di pantai seberang. Sebagian besar manusia hilir mudik di pantai sebelah sini. Tetapi di antara orang banyak, hanya mereka yang melaksanakan dhamma yang telah dibabarkan dengan jelas dapat menyeberangi alam kematian yang sukar diatasi. Orang bijaksana akan melenyapkan kegelapan, terlatih dalam cahaya terang. Setelah menjalani hidup tidak berkeluarga, berusaha keras untuk menikmati hidup dalam kesunyian. Mereka yang menginginkan cahaya terang yang hakiki seharusnya meninggalkan kesenangan dunia. Tanpa memiliki harta dunia, ia harus membersihkan batinnya. Orang bijaksana demikian telah memiliki bodi, batinnya telah berkembang sempurna, telah melenyapkan kemelekatan, bahagia dengan pikiran tanpa kemelekatan. Mereka yang bebas dari kekotoran batin serta bersinar terang mencapai nibbana dalam kehidupan ini. Dibuka halaman 26, 28 dan 30 sampai 28, 30 dan 32. Syair atau khotbah Sang Buddha tentang luka penderitaan. Kita baca bersama-sama. Kehidupan apapun yang mengalami kematian di dunia ini adalah singkat dan penuh dengan penderitaan yang tidak dapat dihitung maupun diukur. Tidak ada alat apapun yang dapat digunakan untuk melarikan diri dari kematian. Setelah mencapai usia tua, maka kematian tak terelakkan. Bagaikan buah setelah masa akan gugur. Demikian pula makhluk yang bisa mati setelah dilahirkan harus selalu menghadapi takutnya kematian. Seperti halnya dengan periuk keramik haruslah pecah pada satu waktu. Demikian pula kehidupan dari makhluk yang bisa mati telah ditentukan untuk berpisah. Para remaja dan pemuda, yang bijaksana dan yang bodoh, semuanya ini berada di bawah bayang-bayang kematian. 30. Tiada seorang ayah pun yang dapat menyelamatkan anaknya. Tiada sanak saudara yang dapat menyelamatkan saudaranya ketika mereka harus berpisah dengan dunia ini. Ketika sanak saudara berdiri memperhatikan dan meratap, menyaksikan bagaimana makhluk mengalami kematian seperti sapi yang digiring ke rumah jagal. Demikianlah semua makhluk akan disergap oleh kematian dan usia tua. Para bijaksana setelah mengetahui sifat alami dunia ini tidak akan mengalami penderitaan. Akan sia-sia jika engkau meratapi yang mati, karena engkau tidak akan pernah tahu kapan mereka datang dan kapan mereka pergi. Jika ratapan akan menyembuhkan luka hati bagi si peratap, maka biarkanlah para bijaksana meratap. Kedamaian pikiran tidaklah diperoleh melalui ratapan. Semua keadaan ini hanya akan membawa penderitaan dan melukai tubuh. Meratap hanya akan membuat si peratap lemah dan pucat. Ratapan tidak akan menolong orang yang telah meninggal. Oleh sebab itu meratap adalah sia-sia. Dengan tidak melepaskan kesedihan, maka ia justru semakin menderita. Ia hanya akan semakin tenggelam dalam alam kesedihan.
Lihatlah bagaimana orang-orang yang terlahir di dunia ini sesuai dengan karmanya haruslah gemetar di bawah bayang-bayang kematian. Dengan cara apapun manusia berpikir tentang segala sesuatunya, semuanya itu terjadi kebalikannya. Itulah sifat alami yang berlawanan dari segala sesuatu. Dengan demikian telitilah sifat dunia ini. Walaupun misalkan seseorang dapat hidup 100 tahun atau lebih, ia tetap harus meninggalkan kehidupan ini dan pada akhirnya kehilangan teman dan sanak saudara. Oleh sebab itu, dengan mendengarkan para bijaksana dan orang suci dan memandang orang yang meninggal, kendalikanlah kesedihanmu. 32. Renungkanlah keberangkatan dari orang yang kau cintai dengan berpikir bahwa perpisahan adalah hal yang wajar. Laksana seseorang berusaha memadamkan rumah yang terbakar dengan air, demikian pula biarlah orang yang teguh dan bijaksana menyingkirkan penderitaan secepat angin meniup segenggam kapas. Biarkanlah seseorang yang menginginkan kebahagiaan dirinya membuang luka dari ratapan dan penderitaan yang ditanamnya sendiri. Setelah membuang luka itu dan mencapai ketenangan batin, ia akan terberkahi dan terbebas dari penderitaan, mengatasi semua kesedihan. Tak lupa kita pancarkan, kita doakan keluarga yang ditinggalkan, semoga bebas dari halangan dan rintangan maupun mimpi-mimpi buruk. Dibuka halaman 32, syair kebahagiaan untuk sanak keluarga. Kita baca bersama. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman, bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Buddha. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman, bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semoga semua lenyap berkat kekuatan Dhamma. Semoga seluruh kemalangan, kesulitan dan tanda-tanda jelek, berbagai bencana, penyakit, pengaruh jahat, kegagalan, semua ancaman, bahaya, ketakutan, mimpi buruk yang tak diinginkan, semua lenyap berkat kekuatan Sangha. Kita lanjutkan halaman 34, Pangsukulagata, 2 baris ke kanan, kita baca 3 kali. Marilah kita bersama-sama mengulang kembali bahwa segala sesuatu yang terbentuk tidak kekal adanya, bersifat timbul dan tenggelam. Setelah timbul akan hancur dan lenyap, bahagia timbul setelah gelisah lenyap. Semoga almarhum Bapak Chandra Triatenen segera menyadari dan berkenan melepaskan dari segala bentuk kemelekatan yang pernah beliau punyai terhadap keluarga maupun terhadap apa saja, sehingga mengambil kebebasan untuk kelahiran-kelahiran di alam-alam yang lain sesuai dengan karma-karma baik yang pernah ditanamnya semasa hidupnya. Kita baca, kita renungkan sebanyak 3 kali Anicca Wata Sankara. Anicca Wata Sankara Upadawa Damina Upacitwa Nirojanting Tesang Upasamo Sukong
Pesangupasama suka. Bukunya ditaruh. Setelah kita bersama-sama mengulang kembali sabda-sabda Buddha dalam rangka memperingati 49 hari almarhum Bapak Chandra Priyatinan, tibalah saatnya kita dalam sikap hening, sikap meditasi. Keluarga terutama anak-anak akan diingatkan tentang budi baik, jasa dan pengorbanan dari orang tua, dan sikap kita terhadap pengorbanan dan orang tua itu bertekad untuk melestarikannya dan untuk mengingat dan selalu menjaga nama baik keluarga dengan selalu hidup rukun dan harmonis dengan adik, dengan kakak, dan dengan orang tua. Sikap hening, sikap meditasi dimulai. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Selalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda, membangkitkan kebajikan, menolong diri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga. Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha, Bodhisattva dan Mahasatwa, pada kesempatan siang ini kami berkumpul untuk memanjatkan doa-doa parita-parita suci dalam rangka peringatan 49 hari wafatnya almarhum Bapak Priyatinan. Semoga dengan kekuatan doa yang telah kami panjatkan, dengan kekuatan timbunan kebajikan yang pernah ditanam, yang pernah diperbuat beliau Bapak Chandra semasa hidupnya, dan juga doa restu dari handitolan, sanak saudara dan famili, apabila saat ini arwah Bapak Chandra Priyatinan belum menempati alam surgawi, alam bahagia. Semoga dengan doa kami akan mampu melapangkan jalan arwah beliau menuju alam yang lebih berbahagia. Dan juga keluarga mempersembahkan makanan dan sajian yang terpilih sebagai rasa bakti dan hormat kepada beliau ketika beliau masih hidup. Semoga dengan terlaksananya pelaksanaan upacara 49 hari ini, sebagai istri maupun sebagai anak merasa puas dan lega, karena pada hari ini sudah bisa menunjukkan rasa bakti kepada leluhur yang telah tiada. Sabi sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera. Sikap hening, sikap meditasi selesai. Sadu, sadu, sadu. Ini meninggal sakit apa kemarin? Covid ya. Terimalah salam di dalam Dharma. Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Beberapa bulan ini, bahkan hampir 1 tahun lebih ini, masyarakat dunia mengalami pengurangan jumlah penduduk yang cukup banyak karena adanya virus corona atau COVID ini. Bahkan setiap hari saya pun melayani doa-doa, baik itu doa masih ada jenazahnya maupun doa peringatan-peringatan karena meninggal karena salah satu faktornya karena COVID memang sudah banyak yang menjadi korban dari penyebaran virus ini.
dengan salah satu anggota keluarga karena COVID, ya. Tentunya kita mempunyai pengalaman dan mengingatkan kepada kita yang masih hidup saat ini untuk lebih berdisiplin lagi, lebih berhati-hati lagi dalam menghadapi kehidupan di lingkungan sekitar kita. Kita harus disiplin, taat pada protokol kesehatan, memakai masker sekalipun mungkin tidak nyaman, mencuci tangan, maupun kita juga bisa mengendalikan diri atau membatasi diri ketika keluar harus tetap waspada. Jangan sampai yang telah terjadi pada orang tua Anda pun akan terjadi pada kita karena kelalaian kita. Kematian disebabkan dengan cara apapun, karena satu penyakit maupun sebab-sebab yang lain menimbulkan kepedihan, menimbulkan penderitaan, menimbulkan kesedihan yang mendalam terutama keluarga yang ditinggalkan. Namun demikian, meninggalnya seseorang maupun kita berpisah dari orang yang kita cintai, berpisah dengan tulang punggung keluarga, bukanlah sesuatu yang kebetulan. Sebab segala sesuatu yang terjadi pada kita, yang kita terima itu tidak ada satu kebetulan, namun kita menjalani karma yang pernah kita tanam dalam kehidupan yang lampau. Kita bisa belajar kenapa anak-anak masih kecil kemudian ditinggalkan orang tuanya, kenapa seorang istri juga ditinggal suaminya, mengalami kematian di saat masih usia muda. Ada beberapa hal dalam pelajaran agama Buddha bahwa kita harus selalu membangun kesetiaan kepada orang di lingkungan sekitar kita. Kita juga harus menghargai persahabatan dan keharmonisan di antara kita. Dengan selalu menghargai kesetiaan dan persahabatan itu akan memperlama persahabatan atau perkumpulan kita dengan orang-orang yang ada ikatan jodoh dengan kita. Bapak Ibu, saudara sekalian, dan terutama keluarga yang saya hormati, sebagai ungkapan bakti dan hormat dan mendoakan almarhum Bapak Chandra Triatinen, pada kesempatan ini diperingati hari 49 hari meninggalnya beliau. 49 hari adalah hari yang menentukan untuk terlahirnya kembali di alam seperti apa. Sebagai orang yang berbakti membekali kepada orang yang telah meninggal, pada hari ini kita membawakan doa-doa dan sajian-sajian terpilih ini adalah sebagai ungkapan rasa simpatik kepada suami kita, kepada ayah kita yang mau melakukan satu perjalanan kehidupan yang akan datang atau berikutnya. Namun saya yakin almarhum Bapak Chandra Triatinen semasa hidupnya telah banyak juga mengumpulkan bekal-bekal kematian, perbuatan-perbuatan baik yang pernah ditanam dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan bisnis, usaha dan pekerjaan. Melalui pikiran, ucapan dan tindakan beliau itulah yang akan menemani, yang akan menentukan kelahiran seperti apa di alam-alam yang lain. Yakinlah keluarga yang ditinggalkan almarhum akan terlahir di alam bahagia, alam surgawi, karena telah cukup mengumpulkan bekal kebajikan. Ditambah pada hari ini kita bawakan doa-doa suci, yakinlah doa yang kita bawakan juga akan mengantarkan almarhum menuju alam yang lebih berbahagia. Dan semoga dengan terlahirnya di alam bahagia almarhum akan selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan, istrinya untuk melanjutkan perjuangan untuk membesarkan anak-anak, sehingga nantinya anak-anak menjadi anak yang berguna dan bermanfaat bagi keluarga, bagi masyarakat, dan bagi pada umumnya. Semoga apa menjadi harapan keluarga benar-benar menjadi kenyataan, almarhum segera menempati alam yang berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita bersama-sama memohon kepada Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat
agar menjemput arwah almarhum dan menempatkan di alam surga sucinya dengan nenpok, mohon tangan beranjali atau di depan dada. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Doa untuk kelahiran kembali. Ketika aku mengantar kepergianmu, rasa duka duka menjadi senandung yang indah. Setiap kata telah doa kedamaian. Perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana adalah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih. Terpujilah Amitabha Buddha, datang dan pergi dari tanah suci. Terpujilah Amitabha Buddha, berkat kebajikan selalu bahagia. Terpujilah Amitabha Buddha, selalu tentram dan damai. Terpujilah Amitabha Buddha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Dibuka kembali buku Puja Bakti halaman 33 dan 34. 33 dan 34. Nanti nama titik-titik diisi almarhum Bapak Chandra Triatenan ya. Kita baca bersama-sama pelimpahan jasa ini. Dalam segala kerendahan hati kami panjatkan doa kepada Sang Yang Adi Buddha. Dalam segala sujud kami panjatkan doa kepada para Buddha yang telah mencapai penerangan dan kebijaksanaan sempurna. Dalam segala rasa bakti kami panjatkan doa kepada para bodhisatta masata yang penuh berkah. Semua kekuatan doa, cinta kasih dan kasih sayang yang telah kami lakukan bersama keluarga hari ini kami persembahkan kepada para dewa. Semoga para dewa turut bergembira serta memberikan dorongan bagi beliau yang terkasih almarhum Bapak Chandra Triatenan. Dengan segala cinta kasih dan kasih sayang, doa kali limpahkan bersama kekuatan pelimpahan jasa kepada beliau yang sangat dikasih oleh keluarga. Dengan segala persembahan yang murni, dengan kasih sayang yang tiada batas, dengan segala kerendahan hati dari seluruh sanak keluarga, dengan semua doa dari kebajikan besar yang telah ditunjukkan oleh segenap keluarga, semoga jasa-jasa ini melimpah bagi beliau yang terkasih almarhum Bapak Chandra Triatenan. Dengan segala pelindungan Sang Yang Adi Buddha, dengan semua karunia dari para Buddha, dengan segala kekuatan pahala para bodhisatta, dengan curahan kasih sayang para mahasata, dengan dorongan doa dari para dewa dan para Brahma, semoga beliau segera memulih kehidupan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga kekuatan cinta kasih dan kasih sayang melimpah bagi sanak keluarga yang ditinggalkan. Semoga kekuatan ketulusan yang mendalam dari sanak keluarga memulih berkah kebajikan dan kedamaian yang tiada taranya dari para Buddha Bodhisatta Masata. Semoga para dewa, para Brahma dan para makhluk suci memberikan pelindungan bagi keluarga yang telah ditinggalkan,
Semoga semua makhluk senantiasa bebas dari ketidaktahuan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata bawantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah seluruh rangkaian pembacaan doa dalam rangka peringatan 49 hari almarhum Bapak Chandra Triatinen. Semoga apa yang menjadi harapan keluarga Bapak almarhum akan terlahir di alam surga menjadi kenyataan. Sadu, sadu, sadu. Selamat siang.